Ini mbah nih, dia bilang apa? Saya sebagai rakyat kecil Indonesia sangat memuji dan salut atas keputusan negara Malaysia. Anwar Ibrahim yang berani, tepat dan cerdas. Spesifik banget loh. Untuk membatalkan perjanjian ATR dengan Amerika. Saya merasa malu, kata dia. Sekaligus bangga dengan kecerdasan Malaysia terhadap Amerika Serikat. Wah, mulai keluar nih banyak nih anjing-anjing peliharaan Malaysia. Wah, bertaburan jilatin pantat Malaysia dan muji-muji Malaysia. Di sisi lain apa? Ngata-ngatain Indonesia. Makin semangat guys. Myanmar tuh, Indonesia nilainya 11, Malaysia 100. Gila. Indonesia nggak berani tuh keluar. Kalau Malaysia mah berani keluar dari perjanjian dagang Amerika. Gendut Jayeng bilang apa? Keren banget nih Malaysia, macan Asia beneran, kata si Gendut. Delhi, ternyata macan Asia kalah dengan harimau Melayu. Boleh nih. Icuk bilang apa? Jangan sampai Benix baca ini, kata dia guys. Nanti dia nggak bisa bilang gawat guys. Apaan sih lu Icuk, lu jangan kebayang minum baygon cok. Izan Satriawan, Malaysia berdaulat di bawah PMX. Berdaulat dari mana nih si Izwan nih? Kebanyakan makan propaganda lu. Lantai 15. Si Wowo disuruh Trump pegangin map aja, Mimi yeser. Girang banget jadi keset The Real Antek Asing. Lantai 15. Lu lihat ya, jadi banyak banget netizen berlomba-lomba jadi pengkhianat bangsa, jilatin pantat Malaysia, ngata-ngatain Indonesia. Langsung keluar semuanya, muji-muji Malaysia hebat. Indonesia penakut. Indonesia nunduk. Indonesia menyembah Amerika Serikat. Apa iya betul guys? Makanya lu gak usah heran keluar semua netizen buzzer ya. Kayak si WTP bilang apa nih? Si Omon mana berani, dia mah budaknya si Trump. Astaga netizen, goblok banget lu asli. Makanya lu harus nonton videonya Benix supaya lu tambah pinter. Jangan mau lu termakan propaganda palsu Malaysia ini. Mau aja lu dibodoh-bodohin. Udah cukup lah Indonesia dibombardir sama Malaysia and the gang. Kita diadu domba. Kenapa makin banyak orang-orang yang ngata-ngatain Indonesia dan muji-muji Malaysia guys? Simpel aja. Mereka bilang Malaysia ini revolusioner, Malaysia ini pahlawan, Malaysia ini bangsa yang hebat. Karena mereka adalah negara pertama yang berani keluar dari perjanjian dagang Amerika Serikat. Tapi faktanya apa betul Malaysia itu keluar guys? Tahu, coba lu pakai rasionalitas lu. Sebetulnya bangsa mana yang paling seneng jilatin pantatnya Amerika Serikat selain Singapura di Asia Tenggara ini? Masa lu nggak tahu? Dari situ lu jadi bisa paham. Jangan-jangan ini cuma permainan politik Malaysia aja buat membodohi rakyatnya sendiri. Karena kalau lu lihat media-media Malaysia juga pada memuji-muji Malaysia. Media Indonesia sama gobloknya. Kenapa? Lu lihat Kontan tuh. Kontan bilang apa? Malaysia jadi negara pertama yang menyatakan perjanjian dagang Amerika Serikat batal demi hukum. Kontan, lu bayangin Kontan. Bener apa hoax ini? Jawab Pos, dan nih Jawab Pos. Malaysia putus hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Jadi negara pertama yang meninggalkan perjanjian tarif Trump. Wah, hebat banget ya si Malaysia. Lu lihat ya, media-media Indonesia sampah semua. Sampah. Hoax aja lu pakai lu. Goblok memang lu. Kenapa lu goblok? Kalau lu penasaran, kenapa media Indonesia banyak yang goblok dan suka sebar hoax? Lu jangan skip video ini. Gue akan buktikan ketololan media-media tanah air, anjing-anjing peliharaan George Soros untuk menghancurkan Indonesia, untuk memajukan propaganda Malaysia. So kalau lu penasaran gimana sih cara mereka, jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi buat ya teman-teman yang belum tahu ya, Menteri Perdagangan Malaysia itu baru ganti guys. Gara-gara apa? Benix berhasil membongkar kebohongan dan hoaks Menteri Perdagangan Malaysia yang namanya Tengku Datuk Sri Abdul Aziz Zafrul. Gak tau lah, panjang banget guys. Gak jelas guys, namanya juga menteri di Malaysia. Namanya makin gak jelas makin dipilih kali. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih Menteri Abdul Aziz Zafrul Datuk Sri ini kena pecat guys? Menteri Perdagangan Malaysia dipecat. Simpel aja, karena tahun lalu bulan Agustus 2025 gue bikin video yang membongkar ketololan Malaysia. Bagaimana Malaysia secara sistematis menggadaikan harkat negara martabat bangsanya sendiri dijual ke Amerika Serikat. Tapi hasilnya apa? Apakah hasilnya seperti kata menteri ini? Ternyata data membuktikan menteri itu blok. Ternyata data membuktikan Indonesia 19% kata mereka sambil jual negara, padahal tidak. Dan kata mereka Malaysia dapat better deal daripada Indonesia. Fakta membuktikan hoax itu semua. Jadi menteri ini bullshit karena fakta membuktikan. Dan kamu bisa lihat di layar kaca, Reuters sudah bikin tulisan Malaysia digadaikan. Harkat negara martabat bangsanya sendiri dijual ke Amerika Serikat. Harga murah, diskon sama Datuk Sri Abdul Aziz itu guys. Manusia kagak ada otak, pengkhianat bangsa. Kenapa? Simpel aja. Mereka bilang mereka menang perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Faktanya tidak. Malaysia harus beli apa? Semiconductor 150 miliar dolar. Itu setara 2.400 triliun. Malaysia harus impor LNG dari Amerika Serikat. Nilainya berapa? 55 triliun. Malaysia harus lakukan investasi di Amerika Serikat. Ini banget nih. Padahal yang negara maju Amerika malah negara berkembang namanya Malaysia yang harus invest di Amerika. Berapa banyak Malaysia harus invest di Amerika Serikat? 1.140 triliun. Malaysia harus beli pesawat jet Boeing
60 biji guys. Nilainya berapa? 300 triliun. Dan kalau di total nilai kesepakatan dagang ini nilainya setara 242 billion dollar guys. 242 billion dollar buat teman-teman gue dari Malaysia. Itu nilainya hampir 4.000 triliun loh. Duit yang harus dikeluarkan rakyat Malaysia, digadaikan lu sama pemerintah lu sendiri. 4.000 triliun. Indonesia dapat tarif lebih bagus dibanding Malaysia by the way. Berapa duit yang kita keluarkan? Ternyata Indonesia cuma keluar 571 triliun. Lu bayangin, Malaysia 4.000 triliun, Indonesia 500 triliun. Ini bumi dan langit guys. Ini yang gue bilang, ini tolol banget sih Malaysia. Lu ngerti gak sih cara dagang? Lu ngerti gak sih cara negosiasi sama Donald Trump? Kok semua lu jual, negara lu jual, rakyat lu jual, tolol banget lu. Indonesia pun dari 571 triliun kalau lu lihat apa yang kita impor. Kita impor LPG, yes, 58 triliun karena memang Indonesia impor LPG. Ada nggak ada Donald Trump, memang kita impor LPG dari Amerika Serikat guys. Jadi nothing changes. Nggak ada yang berubah. Indonesia apa? Impor crude oil. Memang betul. Ada nggak ada Donald Trump, memang Indonesia impor crude oil, impor bahan bakar minyak. Terus Indonesia harus impor apa lagi? Indonesia harus impor kacang kedelai, gandum. Ya memang anggur. Ya nggak ada Donald Trump, kita juga impor itu dari luar negeri, dari Amerika Serikat. Jadi nggak ada yang berubah. Aneh makanya ketika banyak orang yang bilang wah Malaysia pintar, Indonesia bodoh. Gila lu. Kebalik. Malaysia yang bodoh dan gila guys. Indonesia brilian. Dan terbukti neraca dagang kita tambah cuan. Indonesia setelah menandatangani perjanjian dagang ini ya Indonesia cuan ratusan triliun. Itu fakta. Artinya Indonesia diuntungkan. Akibatnya apa? Menteri Datuk Sri Begawan apa segala macam yang panjang itu dipecat bulan November. Hanya dalam hitungan bulan sejak video Benix keluar. Out dia jadi menteri. Kenapa? Karena rakyat benci dan jijik sama dia. Terbukti Benix yang benar. Malaysia salah. Lu menjual negara lu sendiri lu. Wajar lu dipecat. Terus apa yang terjadi begitu si menteri ini dipecat? Dia diganti sama menteri baru namanya Johari Gani. Nah teman-teman di Malaysia lu harus tes ini manusia waras atau tidak, atau goblok. Kenapa? Lu buat yang belum tahu ya, setelah menteri yang Datuk Sri Begawan kepanjangan nama itu diganti karena namanya doang yang panjang tapi ternyata otaknya pendek. Apa yang terjadi? Menteri Perdagangan Malaysia yang baru Datuk Sri Johari Abdul Ghani menyatakan perjanjian dagang Amerika Serikat Malaysia batal. Woi hebat banget, heboh. Langsung media-media anjing peliharaan George Soros bekicau. Malaysia hebat, Indonesia tol. Pengkhianat bangsa keluar semua tanpa keluar logika karena mereka cuma bisa apa? Menyebarkan hoax. Itu guna media di Indonesia, mengadu domba bangsa kita sendiri, nggak mau cross check fakta. Apa betul Menteri Johari Abdul Ghani ini punya otak? Apa betul dia manusia yang waras? Apa betul dia bawa Malaysia keluar dari perjanjian dagang Malaysia Amerika Serikat? Lu harusnya bertanya itu dan lu harus cross check kemana? Langsung ke sumbernya. Karena kalau teman-teman lihat faktanya, menurut pejabat Amerika Serikat sendiri, nggak ada tuh informasi Malaysia mau mundur, Malaysia mau keluar, Malaysia membatalkan tarif dagang Malaysia Amerika Serikat. Nggak ada. Lu bisa lihat nih koran diplomat nih resmi nih. Dia bilang apa di sini? Malaysia has not informed United States of withdrawal from trade deal. Ini official, ini resmi. Jadi teman-teman kalau lu baca berita di Malaysia, ketahui lalu itu ditipu. Di sana mana ada kebebasan berbicara? Rakyatnya kan orang bodoh semua. Senangnya apa? Dicuci otak sama kebodohan versi negara. Bodoh semua. Dan lucunya media Indonesia, yang namanya juga anjing peliharaan George Soros ya. Hoax yang ada di sana kita impor dan disebarluaskan di sini supaya apa? Rakyat panik di Indonesia. Rakyat diadu domba supaya rakyat menghina negaranya sendiri. Lu bayangin rakyat Indonesia disuruh menghina negara Indonesia sendiri, disuruh jadi anjing, disuruh jilat pantat Malaysia, disuruh muji-muji Malaysia. Itu yang dilakukan media-media Indonesia. Dia nggak cek faktanya, nggak ada Malaysia mundur. Itu cuma propaganda media Malaysia. Bahkan pejabat Amerika Serikat, lu udah lihat nih, lu bisa baca nih. Dia bilang Washington sampai detik ini tidak ada menerima, has not received any notification. Tidak ada menerima pemberitahuan apapun from the Prime Minister's Office, dari kantornya Perdana Menteri Malaysia, bahwa apa Malaysia mau exit dari agreement on reciprocal trade, dari ART agreement Malaysia Amerika Serikat. Dan di situ ditulis lagi, lu baca, makanya punya mata dipakai lah, lu jangan kayak orang buta. We fully expect Malaysia to uphold its commitments. Artinya Malaysia wajib menjalankan kewajiban mereka sebagai budak Amerika Serikat, bawa duit 4.000 triliun itu. Malaysia bangsa budak, jelas. Marah nih Washington, siap-siap lu Malaysia lu. Hoax aja lu makan lu. Bahkan Washington sampai bilang Malaysia will stick to it. Baca guys, Malaysia will stick to it. And it is in their best interest to do so. Artinya kalau Malaysia pengen punya masa depan yang baik,
Malaysia pengen punya hari esok yang cerah, lu wajib. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benex Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Lu wajib menjalankan apa? Janji lu nyetor 4.000 triliun ke Amerika Serikat. Wajib lu. It's in their best interest lo. Jadi ini demi kepentingan Malaysia sendiri. Amerika Serikat sedang berbuat baik lo. Ini demi kepentingan rakyat Malaysia. Lu harus jual rakyat lu. Lu harus jual negara lu ke Amerika. Itu maksudnya Washington. Artinya dari sini apa? Nggak ada. Malaysia itu mundur. Malaysia itu keluar. Nggak ada. Itu hoax guys. Tolonglah dipakai otak lu itu goblok. Kalau seandainya Malaysia itu keluar beneran, nggak bakal capek-capek. Lu lihat nih di layar kaca nih, 5 anggota parlemen Malaysia menggugat Perdana Menterinya sendiri. Karena apa? Tarif dagang Amerika Serikat Malaysia faktanya ya memang masih berlaku, bego. Lu lihat tuh, gugatan ART lawsuit sampai digugat Perdana Menteri Malaysia sama anggota parlemennya sendiri. Karena menurut mereka, negara mereka dijual guys. Fakta, sedih mereka. Gue juga sedih, menangis gue melihat Malaysia itu dijual gratis, bahkan harga diskon. Malaysia dijual harga diskon ke Amerika Serikat. Sadis. Makanya gak usah heran anggota parlemen mereka aja sampai komplain. Bahkan kalau lihat kata-katanya apa? Menurut anggota parlemen di sana, Perdana Menteri Malaysia, pemerintahan mereka sudah gagal untuk apa? Menjalankan tugas konstitusional mereka. Karena resmi dengan perjanjian itu Amerika Serikat memperbudak Malaysia guys, 4.000 triliun. Lu bayangin, sedih gak sih? Terus sekarang fakta udah terungkap guys. Benix membawa lu fakta, realita. Nggak ada Malaysia keluar dari sana. Apa yang terjadi dengan Kementerian Perdagangan Malaysia yang baru lahir itu guys? Terkencing-kencing, ketakutan, sembunyi ditanya wartawan. Apa yang terjadi? Katanya Malaysia betulan mundur. Betul itu pak? Ditanya apa yang terjadi? Sembunyi dia guys. Sampai kemudian keluar berita dari surat kabar Cina yang namanya SCMP, South China Morning Post. Itu bilang apa? Kementerian Perdagangan dan Investasi Malaysia resmi mencabut pernyataan Johari. Johari lu tuh asal nyeblak aja lu jadi menteri, sama aja lu begonya sama yang terdahulu. Johari, cuma hitungan hari lu udah pada ciut lu. Lu lihat tuh, apa yang terjadi? Johari langsung menarik kata-katanya, retracted. Katanya ada kesalahan. Oh, berarti itu hoax. Berarti mereka ngaku salah ngasih berita, salah bikin pernyataan. Takut mereka jiper, diancam sama Washington langsung. Apa maksud lu? Lu kan cuma anjing peliharaan, berani amat lu ngomong gini Malaysia lu. Mau lu disikat lu, pengen lu jadi the next Maduro. Jiper guys, takut Malaysia. Sehingga apa yang dia bilang? Ditarik, salahan, salah ngomong. Idi, jijik banget gue dengernya. Padahal apa? Udah langsung termakan hoax bangsa Indonesia. Langsung percaya seolah-olah Malaysia macan Asia, Malaysia hebat, Malaysia keren, berani mundur. Enggak, terkencing-kencing Malaysia gara-gara bikin berita itu sampai menterinya sembunyi, lempar batu sembunyi tangan. Tapi ya namanya Indonesia udah kadung termakan hoax dari media-media anjing peliharaan George Soros yang tidak mau memverifikasi apakah betul Malaysia dengan pernyataan itu. Ternyata tidak guys. Jadi dari sini teman-teman gue mau sharing aja, lu tuh harus hati-hati. Dari kemarin gue udah dibilang, woi Ben bikin dong video, kasih komentar tuh tentang kehebatan Malaysia. Hebat dari mana bro? Simpel aja, lu harus punya otak dipakai lah. Lu jangan termakan narasi-narasi media yang pengen ngadu domba bangsa Indonesia. Jangan. Apalagi banyak, lu lihat ya makin kesini bakal makin banyak. Karena faktanya kalau lu lihat media-media itu, aduh cuma anjing peliharaan doang. Dibayar bikin berita, anjing peliharaan. Gak ada yang bener guys. Lu jangan sekali lagi baca berita-berita dari media-media hoax itu, fake news itu guys. Selesai. Dan gue udah ingetin lu dari jauh-jauh hari. Ingat ya, bahwa makin kesini lu akan lihat propaganda, provokasi dari negara Malaysia akan makin brutal di Indonesia. Semakin brutal. Lu lihat di video gue, ini video lama, gue udah ingetin lu. Dalam konteks hubungan geopolitik, ini juga adalah indikasi bahwa Indonesia harus siap-siap menerima serangan dari negara asing. Karena ketika ada negara yang terancam, dia harus cari pengalian isu. Dia harus cari kambing hitam. Dia perlu buat kerusuhan. Kalau nggak bisa bikin kerusuhan di negara sendiri, bikin kerusuhan di negara lain. So teman-teman bakal menyaksikan bahwa Indonesia bakal segera menerima serangan-serangan dari negara tetangganya sendiri.
Dan ini udah lihat permainan-permainan ini semakin agresif. Lu lihat ya kemarin ya, ada 3 desa Indonesia di Kalimantan Utara bahkan udah diklaim jadi miliknya Malaysia. Bangga banget mereka. Ada News, Straits Times, Business Times, CNN memberitakan yang sama. Ya, desa-desa di Indonesia udah mulai diambil-ambilin nih sama rakyat Malaysia, guys. Gila nggak? Lu di sini, sibuk aja lu diadu domba, jilatin pantat Malaysia, muji-muji Malaysia, ngina-ngina Indonesia di belakang layar. Mereka caplok-caplok lu punya tanah, guys. Sedih gak sih? Kenapa? Ya karena rakyat kita gak begitu gampang ya diprovokasi. Lu jadi silap mata, guys. Dan lu jadi tidak sadar diri. Apa? Contoh ya kayak kemarin tuh demo 17+8. Lu lihat tiba-tiba banyak bocil-bocil ya, anak-anak akun Instagramnya berubah jadi warna hijau dan warna pink. Seolah-olah mereka adalah kamu yang revolusioner tanpa pernah berpikir sebetulnya dari mana itu. Ternyata warna green pink itu yang menciptakan Malaysia. Jauh hari sebelum terjadi demonstrasi itu udah disetting semuanya supaya terjadi revolusi warna yang di Indonesia. Ini metode yang dilakukan George Soros sama. Lu bisa lihat. New naratif. Bikin apa? Hashtag Reset Indonesia. Indonesia gelap. Warna apa? Green pink. Itu mereka udah bikin dari jauh-jauh hari, guys. Ketika demo 17+8 itu keluar, lu harusnya udah boleh berpikir ini siapa yang biayain ya? Duitnya siapa ya? Gak mungkin duit 1 miliar, 10 miliar bikin demo begitu. Get real aja lah. Makanya lu jangan heran ketika Indonesia banyak demonstrasi, ternyata yang banyak bikin settingan justru di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, agen-agen dari luar negeri yang pada pesta pora di Indonesia. Bahkan ya, lu tahu gak demo RUU TNI segala macem? Lu pernah berpikir gak aktor intelektualnya juga siapa? Lu baca tuh, New Naratif udah nyiapin itu juga. Gimana cara bikin demo yang baik dan benar? Gimana cara lakukan manipulasi di media massa? Udah disiapin nih sama New Naratif, guys. Lu harusnya bertanya-tanya, New Naratif ini media mana? Ternyata New Naratif ini adalah media dari Malaysia, guys. Dan mereka udah berulang kali media-media Malaysia ini berusaha melakukan proyek-proyek propaganda di Indonesia. Ngeri banget loh. Dan secara sistematis dilakukan. So lu harus bertanya-tanya. Oh ternyata Project Green Pink, RUU TNI, Indonesia gelap, Indonesia biru, Garuda menangis segala macam itu semua rekayasa yang dibuat oleh LSM ini, LSM asing yang bekerja dengan LSM lokal, bekerja dengan universitas lokal, bekerja dengan para pengkhianat bangsa di dalam negeri. Dan mereka ambil source itu dari mana? Dari lembaga salah satunya New Naratif. Dan lu harusnya bertanya-tanya apa sih project media-media Malaysia ini? Rencana mereka apa sih buat Indonesia? Menurut lu mereka membuat rencana baik? Rancangan yang bagus buat bangsa kita? Enggak. Karena apa? Lu cek New Naratif ini sumber dananya dari mana, guys? Ini fakta loh. New Naratif faktanya sudah pernah mendapatkan duit miliaran dari OSF. OSF itu apa? Open Society Foundation. OSF itu adalah yayasan punya George Soros. Ya kali menurut lo George Soros bagi-bagi duit miliaran buat apa? Buat buka bareng, buat sumbangan kemanusiaan di Indonesia. Ya kali bro, lu pikir lah emang dia lembaga amal? Bukan. Lembaga provokasi iya. So kalau lu sudah sadar New Naratif dapat duit dari Open Society Foundation, yayasannya George Soros, dan lu udah tahu ya agenda George Soros di Indonesia bukan agenda kebaikan, enggak. Agenda porak-poranda seperti dia menghancurkan kita di tahun 98. Lu harus bertanya-tanya, kenapa New Naratif berulang kali mencoba melakukan proyek propaganda di Indonesia? Dan kalau lu bilang ini teori konspirasi, tidak. Faktanya New Naratif yang sering banget cawe-cawe di Indonesia tahun 2021 sudah pernah diserang sama Singapura, negara yang kata lu negara maju, negara demokratis. Enggak, otoriter. Karena begitu dia lihat ada New Naratif, begitu Singapura tahu ada yayasan di sana, LSM menerima duit dari George Soros, apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura? Ditendang, disikat. Lu lihat ini pidato dari menteri dalam negerinya Singapura yang namanya Kasanugam. Dia bilang apa? Thumb and Han, as I said in 2019 in the conference, take money from George Soros, take money from George Soros, take money from George Soros. Some of you may recall Soros Open Society Foundation's OSF has a history of getting involved in the domestic politics of sovereign countries. So in 2018, Accra rejected Thumb and Han's attempt to register a company funded by OSF to organize democracy classroom sessions in Singapore. They have set up an organization called New Naratif, which receives significant foreign funding. New Naratif organized a series of democracy classrooms focusing on Malaysia and supported by the US Embassy in Kuala Lumpur. Make no mistake about it, we will say no to that in Singapore. You can organize democracy classrooms. We have no issues. Anyone can organize, anyone can criticize the current state of democracy, but it cannot be funded by Soros or the US Embassy or any other embassy. Di dalam video itu lu udah bisa lihat ya, agen intelijen dari Singapura itu udah mendeteksi New Naratif itu menerima pendanaan yang sangat-sangat besar dari lembaga asing. New Naratif ternyata mendapatkan dukungan dari duta besar Amerika Serikat yang ada di Kuala Lumpur. Wis, di sini udah diulangin lagi sama Menteri Singapura. Dia bilang ya, lu nggak apa-apa, lu mau bikin LSM di Singapura nggak apa-apa, lu mau bikin lembaga-lembaga pro demokrasi di Singapura nggak apa-apa, boleh. Tapi lu nggak boleh
didanain oleh Soros. Lu nggak boleh didanain sama US Embassy, kedutaan Amerika Serikat. Atau apa? Embassy dari kedutaan lain. Resmi. Nggak boleh guys. Nah ini yang jadi aneh di Indonesia. Kenapa makin kesini makin banyak propaganda asing, anjing-anjing peliharaan George Soros? Karena di Indonesia justru dibiarkan. Kalau ini terjadi di Singapura, apa yang terjadi? Ditendang lu, dipenjara lu. Akibatnya apa? New naratif kabur dari Singapura, basis mereka untuk melakukan propaganda di Asia Tenggara. Mereka terpaksa pindah ke Malaysia dan di Malaysia diterima baik, kaya raya, sejahtera mereka di sana. Jadi nggak usah heran, new naratif yang dulunya berbasis di Singapura per hari ini udah resmi pindah ke Malaysia. Dan kenapa mereka diusir sama Singapura? Karena ketahuan terafiliasi dengan George Soros. Lu tahu sendiri negara Singapura. Negara Singapura itu sangat diktator, sangat otoriter. Nggak bisa lu main-main di sana, nggak bisa lu cawe-cawe. Dibuang lu, begitu lu ada bukti seperak pun duit George Soros masuk ke rekening perusahaan lu, disikat lu. Karena Singapura aja udah tahu George Soros itu bukan manusia baik. No, Raja Iblis aja takut sama George Soros. Wajar Singapura mau tendang itu LSM. Dan di sini gue bisa bilang gue bangga sama menteri-menteri di Singapura yang sadar dengan bahayanya George Soros. Beda dengan di Kazakhstan, malah sibuk jilatin pantat George Soros, jilatin pantat para pengkhianat bangsa ini. Gila nih mereka nih. Beda dengan menteri Singapura. Lu lihat pernyataannya menteri Singapura lagi. Dia bilang apa? Politik di Singapura should be for Singaporeans alone. Jadi politik Singapura ya untuk orang Singapura. Yang wajib, yang boleh menentukan masa depan Singapura ya orang Singapura. Bukan manusia asing kayak George Soros ini. We should not allow foreigners to interfere. Kita seharusnya tidak mengizinkan intervensi dari bangsa asing. Bangsa asing yang mau memerintah negara kita dari belakang layar. Dan Singapura seharusnya jangan pernah mengizinkan LSM atau ormas apapun untuk membiarkan dirinya diperalat oleh agenda-agenda kepentingan asing untuk menghancurkan Singapura. Nah dari situ udah bisa lihat ya, bahwa memang udah resmi Singapura itu anti George Soros guys. Singapura itu bahkan lu terima duit George Soros aja disikat. Pertanyaannya, di Indonesia kok dibiarkan ya? Lu harusnya penasaran sampai hari ini new naratif. By the way gue cuma sebut satu merek dari Malaysia. Di total ada 27 LSM di Malaysia yang spesifik bikin program propaganda menghancurkan Indonesia. Hari ini gue cuma mention sama lu new naratif guys. Yang udah ketangkap tangan oleh pemerintah Singapura, dibuang, kabur mereka ke Malaysia, diterima dengan karpet merah, didukung dengan dana miliaran, bahkan sampai didukung oleh kedutaan besar Amerika Serikat yang ada di Kuala Lumpur guys. So lu harus curiga ketika lu besok nih disuruh demo, lu harus pikir ini duitnya siapa ya? Duitnya Jepang kah? Duitnya Malaysia kah? Duitnya oligarki lokal kah? Lu harus berpikir guys, karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalau sampai orang rela turun ke jalan, dipentungin segala macam, make sure ya lu tuh betul-betul dapat duitnya guys. Bukan cuma bos lu tuh yang terima duit miliaran, duduk-duduk kena AC, santai-santai di hotel, lihat ke bawah lu demo-demo, benjol-benjol, dia mah terima duit miliaran. Karena faktanya semua yang terjadi di layar kaca di depan hadapan lu, mau demo anti RUU TNI lah, mau demo Indonesia gelap lah, mau demo riset Indonesia, lu lihat siapa yang bikin riset Indonesia? New naratif bro. Siapa yang bikin hashtag-hashtag itu? Siapa kalau lu trace titik awalnya? Ya agen-agen Malaysia bro, fakta. Tapi rakyat Indonesia senang ditipu, sama seperti lu sudah tertipu. Sehingga lu bilang Indonesia pengecut, tidak berani keluar dari ATR. Malaysia aja berani keluar dari ATR, perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Padahal itu hoax. Hoax yang diciptakan pemerintah Malaysia untuk memanipulasi rakyatnya sendiri. Kita malah kita impor hoax itu. Hari ini udah gue bongkar sama lu. Tidak ada namanya Malaysia keluar dari ATR. Nggak ada. Mereka bahkan mau top up. Kalau bisa negaranya dijual di harga diskon besar, sale. So, lu masih penasaran gak guys? Gue kan cuma sebut satu merek nih, yang udah terbukti cawe-cawe di Indonesia dan dibiarkan sampai hari ini. Lu masih penasaran gak sih gimana ya cara metode mereka untuk memanipulasi bangsa kita? Dan siapa aja sih sebetulnya LSM yang udah resmi nih menerima duit George Soros? Yang hari ini nih kalau seandainya mereka buka LSM yang sama di Singapura, masuk penjara lu, disikat lu. Tapi hari ini mereka berkembang, seneng mereka. Terima duit jutaan dolar dari George Soros, happy, masuk TV, diundang podcast. Padahal podcastnya punya George Soros juga. Para pengkhianat bangsa langsung bersatu nih mereka. Dan di Indonesia dibiarkan aja.